Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang learning dan memori atau belajar dan ingatan. Sebelumnya kita akan bahas dulu tentang apa itu belajar atau apa itu learning. Learning atau belajar itu adalah suatu proses perubahan tingkah laku yang relatif permanen yang terjadi karena pengalaman atau latihan. Jadi diulang lagi, belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang relatif permanen yang terjadi karena pengalaman atau latihan. Jadi ada perubahan tingkah laku yang relatif permanen atau bisa dibilang sebenarnya permanen. Relatif permanen itu kenapa dikatakan relatif permanen? Karena bisa saja terjadi misalnya ada kerusakan otak sehingga apa yang sudah dipelajari menjadi hilang atau rusak gitu. Dan belajar itu terjadi karena adanya pengalaman atau latihan, pengulangan yang dilakukan yang disebut dengan learning. Jadi apapun perubahan tingkah laku yang terjadi relatif permanen, yang terjadi karena pengalaman dan latihan itu disebut dengan belajar. Kemudian apa itu memori? Nah, kita bahas sedikit tentang memori. Memori atau ingatan itu adalah fungsi otak yang merupakan kemampuan untuk menyimpan informasi yang diterima dan mengingat kembali informasi yang tersimpan. Artinya akan ada 3 proses yang terjadi, yaitu proses pengkodean atau encoding, kemudian ada proses penyimpanan atau storing, dan ada proses pemanggilan kembali, mengingat kembali, memanggil kembali, atau retrieving. Kalau gitu apa hubungan antara learning dan memori? Ya, learning berhubungan dengan bagaimana pengalaman mengubah otak. Ya, learning berhubungan dengan bagaimana pengalaman mengubah otak. Tidak adanya pengetahuan sehingga kita dapat menyimpan adanya pengetahuan dan keterampilan di otak tersebut. Sedangkan memori itu berhubungan dengan bagaimana perubahan itu disimpan dan setelah itu dipanggil kembali atau diaktifkan kembali. Nah, untuk learning dan memori ini banyak dibahas teori-teorinya. Teori awal yang menjelaskannya itu, Anda masih ingat, yaitu percobaan dari Pavlov yang disebut dengan classical conditioning. Itu adalah teori learning yang awal-awal. Nah, kita ke memori. Memori itu secara sederhananya ya dijelaskan melalui model seperti ini. Modelnya itu, model awalnya adalah bahwa memori atau ingatan itu terdiri dari 3 proses. Proses yang pertama disebut dengan encoding atau pengkodean, dan proses yang kedua namanya storaging atau penyimpanan, dan proses yang ketiga itu adalah retrieving atau pemanggilan kembali dari memori yang sudah kita simpan tadi. Nah, kita lihat apa itu encoding atau pengkodean. Jadi proses awal dari materi ini merupakan proses awal dari ketika kita mempelajari sesuatu atau memasukkan informasi ke dalam memori kita. Dan biasanya melibatkan strategi-strategi, sehingga perlu latihan dan organisasi. Biasanya encoding inilah yang membuat kita biasanya apakah penyimpanan yang sudah kita lakukan, apakah memori itu mudah diingat atau tidak. Kualitas dari encoding itu akan menentukan sejauh mana informasi tersimpan dengan baik dan selanjutnya akan lebih mudah dipanggil kembali. Ya.
Jadi kalau dianalogikan, encoding ini adalah pemberian nama pada file yang kita simpan pada komputer. Jadi misalnya kita sedang mengerjakan tugas kuliah misalnya ya di komputer. Nah, terus bagaimana cara menyimpannya? Cara menyimpannya adalah ya sudah di-save aja kan, gitu ya. Tapi proses save-nya ini seperti apa? Pertama dulu kan encoding, dilakukan pengkodean. Jadi pemberian nama misalnya. Pemberian nama. Encoding itu dari pemberian namanya. Jadi pemberian nama. Yang selanjutnya adalah penyimpanannya, storaging. Kalau tadi encoding adalah pemberian nama, ya, kalau dianalogikan pemberian nama, nah storaging adalah bagaimana kita menyimpannya. Bagaimana kita menyimpannya. Misalnya kita simpan dalam satu folder khusus, misalnya seperti itu ya. Nah, storaging ini merupakan wadah informasi dalam sistem memori untuk pemanfaatan selanjutnya. Merupakan penyimpanan jangka pendek atau temporer jika tidak ditransfer ke long term memory. Jadi nanti ada istilah long term memory atau kalau di Indonesia kan menjadi ingatan jangka panjang, long term memory. Nah, proses encoding tadi yang sebelumnya terjadi selama penyimpanan jangka pendek. Jadi ini terjadi pada yang tadi encoding itu pada penyimpanan jangka pendek atau istilah lainnya adalah short term memory. Nah, nanti kalau dia sudah disimpan dan penyimpanannya itu permanen, maka dia masuk ke long term memory. Tapi kalau dia tidak permanen, maka dia hanya sampai pada short term memory. Nanti apa itu short term memory, nanti akan kita bahas. Dan penyimpanan jangka panjang ini akan dianggap permanen jika tidak terganggu oleh proses patologis, artinya adanya penyakit, trauma, atau apapun. Nah, terus proses selanjutnya dari memori itu ada retrieval, pemanggilan kembali. Retrieval itu adalah pemanggilan kembali atau penarikan kembali informasi dari gudang penyimpanan. Jadi udah disimpan, dia dipanggil kembali. Nah, kalau kita analogikan, misalnya tadi ya, kita sudah menyimpan tugas kuliah yang kita ini kan apa yang kita simpan. Nah, proses pemanggilan kembalinya disebut dengan retrieval. Nah, bagaimana kita memanggil kembali? Nah, kalau misalnya encodingnya itu bagus ya, encodingnya itu efektif, terus storage-nya, penyimpanannya itu bagus ya, prosesnya, maka akan mudah untuk melakukan retrieval. Bayangkan seperti ini, misalnya Anda membuat tugas, kemudian setelah selesai Anda klik saja save. Terus Anda klik aja yes, klik enter. Nah, kemungkinan kan namanya itu kalau file yang Anda buat adalah file dokumen Microsoft Word, maka dia menjadi doc 1 atau dokumen 1, 2, 3, dan seterusnya. Bandingkan kalau Anda membuat encoding, membuat penamaan, membuat penulisan codingnya itu diberikan nama. Misalnya tugas mata kuliah biopsikologi tanggal berapa. Misalnya seperti itu. Kemudian di storage-nya, disimpannya dalam satu folder khusus. Maka ketika retrieval akan lebih mudah untuk memanggilnya kembali, mengingat kembali. Beda kalau misalnya kita menyimpannya nggak rapi. Kita simpan aja, save, udah klik aja, selesai. Ketika memanggil kembali, bingung. Itu sehingga memerlukan waktu yang lama ketika retrievalnya. Gitu, itu analoginya ya. Ya barangkali juga kita sekarang mulai lebih sistematis dalam melakukan proses encoding dan storaging sehingga memori itu lebih mudah untuk
di retrieving, untuk diingat kembali. Cara untuk melihat apakah retrieval kita itu bagus bisa dengan namanya delay recall on memory test. Itu kayak gimana? Coba lihat di buku ya, nanti kita bahas di diskusi. Dan katanya retrieval itu akan lebih difasilitasi, akan lebih mudah dengan tampilan informasi dengan format rekognisi. Rekognisi itu kayak gimana sih? Misalnya tes pilihan ganda ketika ujian. Nah, pilihan ganda itu kan artinya jawabannya itu ada di situ. Sehingga kita tinggal milih aja A, B, C, D yang mana. Itu akan lebih mudah untuk di retrieval dibandingkan soal esai. Atau cuma benar atau salah soalnya. Itu akan lebih mudah untuk retrieval memori kita dibandingkan dengan jenis soal yang esai atau isian. Seperti itu. Nah, bagaimana interaksi di antara encoding, storage, dan retrieval? Tadi sebenarnya sudah dibahas ya. Jadi kualitas encoding itu berpengaruh kuat pada storage dan retrieval. Informasi akan lebih baik di recall, di retrieval dalam kondisi yang mirip atau serupa. Jadi kita akan lebih mudah untuk mengingat sesuatu kalau kondisinya itu mirip. Itu disebut dengan istilah context dependent memory. Kalau situasinya itu mirip dengan kondisi itu, kita jadi ingat. Gitu ya. Informasi yang sering diulang akan mudah atau meningkatkan kemudahan untuk dipanggil di kemudian hari. Jadi pengulangan itu akan meningkatkan kemudahan untuk dipanggil kembali. Maka belajar dengan rutin, belajar yang ada jadwalnya itu penting atau enggak? Penting ya. Oke. Tadi kita udah bahas tentang model apa ya istilah tadi early stage early model dari memori. Model memori juga kalau tadi adalah modelnya itu model memori, model teori memori itu didasarkan pada proses yang terjadi. Nah, sekarang ada lagi teori yang menjelaskan model memori yang dijelaskan berdasarkan jangka waktu penyimpanan. Berdasarkan jangka waktu penyimpanan memori atau ingatan, maka memori bisa kita bagi menjadi short term memory dan long term memory. Itu ya, short term memory dan long term memory. Nanti ada istilah baru lagi ya, namanya working memory. Dan nanti short term memory itu lebih banyak digunakan untuk saat ini digunakan dengan istilah working memory. Short term memory itu adalah ingatan jangka pendek. Long term memory adalah ingatan jangka panjang. Kemudian ada yang ketiga nih kalau di slide ini namanya consolidation function. Apa itu consolidation function? Jadi consolidation function itu fungsinya untuk mengkonsolidasi apakah memori di short term memory itu akan dimasukkan ke dalam long term memory sehingga dijadikan permanen atau dia hanya di short term memory aja atau dilupakan gitu. Nah, barangkali ini ya agak bingung ya. Kita buat ini aja ya contoh misalnya seperti yang ini. Anda sedang mengingat nomor telepon teman misalnya. Kebetulan Anda nggak punya pena, nggak punya pensil dan kertas sehingga ditanya nanya ke teman nomor HP-nya si A itu berapa ya? Terus dijawablah 08 sekian 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 sekian. Terus Anda cara mengingatnya gimana? Biasanya diulang-ulang. 08 sekian 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 sekian. Ambil HP 08 sekian 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 sekian. Sudah tuh, pas waktu itu ingat tuh. Nelpon, ditelepon. Udah ingat. Ketika misalnya dalam waktu misalnya besok ditanya lagi, nomor teleponnya si A berapa ya? Kira-kira ingat atau enggak? Kalau tidak, maka dia menjadi
dia tidak masuk ke long term memory. Kalau dia diingat, maka dia masuk ke long term memory. Gitu. Paham ya kira-kira ya? Paham ya? Jadi kalau dia nggak diingat, dia nggak masuk ke long term memory. Nah, yang menentukan dia itu diingat atau enggak, dimasukkan ke long term memory atau enggak, namanya consolidation function. Gitu ya. Nah, consolidation function, maaf, ribet. Consolidation function itu sistemnya, kalau secara biopsikologinya ada di mana? Ada di hipokampus, di hipokampa. Gitu ya. Kita lanjut ke working memory. Tadi udah dijelaskan ya sedikit ya bahwa short term memory itu istilah yang lebih luasnya adalah working memory. Ya. Kalau kita pakai bahasa kita terjemahkan ya, short term memory itu ingatan jangka pendek. Kalau working memory adalah memori kerja. Jadi memorinya ketika kita bekerja. Ketika kita sedang berpikir tentang itu, maka dia jadi working memory. Nah, katanya pengertian yang lebih luas dari short term memory, working memory. Fungsi dari working memory atau short term memory itu mengingat informasi yang baru diterima, kemudian dimanipulasi dan dianalisa. Yang kedua, ya, sebagai gudang penyangga katanya, buffer store. Informasi-informasi yang dipersiapkan untuk keperluan mendesak. Pernah ini ya, pasti pernah nonton YouTube ya. Nonton YouTube itu nanti kalau jaringan kita lemot itu nanti ada yang muter gitu. Muter itu disebut dengan buffering. Suka kita sebut dengan buffering ya. Kalau sudah buffering, kadang kita kalau nonton itu kan males ya buffering. Udahlah biarin aja, kita tinggalin itu video di YouTube itu sampai bufferingnya selesai. Terus kita nonton lagi tuh, tinggal kita ulang lagi aja. Ininya apa namanya? Yang kursornya itu, yang di YouTube tadi. Nah, ketika kita kita rubah yang kursornya itu, kita play ulang, itu nggak ada buffer lagi. Maksudnya gimana tuh? Jadi maksudnya si komputer itu udah punya working memory, dia udah punya short term memory. Perlu kuota nggak kalau dia udah buffering? Kalau misalnya kalian nonton nih, nonton satu video di YouTube. Nah, perlu kuota nggak kalau kuota internet nggak kalau kita nonton lagi yang udah kita tonton, video yang udah kita tonton, kita pengen ulang lagi, perlu nggak? Enggak kan ya? Enggak. Kenapa? Karena sudah di buffering storage. Enggak selama si page-nya itu, halaman itu enggak di close. Tapi kalau halaman itu di close, maka dia nggak ada buffering storage lagi, nggak ada working memory lagi tuh si YouTube tadi. Itu nggak, kalau nggak ada maka kita pakai kuota internet lagi. Bayang ya, itu working memory itu kayak gitu tuh cara kerjanya. Nah, gimana biar dia bisa jadi long term memory? Caranya gampang. Ini aja, pakai aplikasi aja, kita save nanti pakai aplikasi, kita save tuh video yang di YouTube tadi misalnya, sehingga yang tadi video di YouTube tadi kita simpan. Kalau yang kita simpan itu namanya long term memory. Kalau nggak kita simpan, namanya adalah working memory atau short term memory. Jadi dia cuma itu aja. Selama page itu nggak di close, maka kita masih bisa kita masih bisa nonton itu lagi walaupun nggak ada jaringan internet. Tuh. Terus yang ketiga, kalian memberi informasi ke sistem konsolidasi atau consolidation function, yakni sebagai fasilitas untuk proses asosiatif. Untuk melakukan asosiasi. Artinya, apakah dia dimasukkan ke long term memory atau tidak. Nah, ada 3 komponen di working memory. Yang di working memory itu ada 3 komponen, yaitu phonological loop,
kemudian visuospatial sketchpad, dan central executive. Apa itu fonologi keloop? Fonologi keloop itu adalah bagian dari working memory yang bekerja untuk informasi-informasi yang sifatnya font, yang sifat-sifatnya auditory, yang sifatnya itu suara, termasuk kata-kata. Dan kemudian visuospatial sketchpad. Nah, itu working memory, bagian dari working memory yang berfungsi untuk informasi-informasi yang terkait dengan visual, penglihatan, dan spasial. Ya, visual, spasial, sketchpad. Terus ada lagi namanya central executive. Kalau central executive ini dia mirip sama consolidation function kalau yang sebelumnya kita bahas ketika kita membahas tentang short term memory dan long term memory. Jadi central executive itu fungsinya apa? Mengendalikan perhatian antara stimulus dan menentukan hal-hal yang disimpan dalam working memory atau enggak gitu. Itu ya, itu working memory. Nah, dalam memori ya, working memory itu ada hal-hal yang ada fungsi-fungsi lain juga yang mempengaruhinya. Atensi, perhatian itu mempengaruhi memori kita. Kognisi itu mempengaruhi, persepsi itu mempengaruhi, kesadaran kita dan kewaspadaan. Nah, pusat-pusat memori di otak tuh di mana ya? Area penyimpanan sensori, visual, auditori, peraban, sakit, dan suhu, kita udah pernah bahas ini ya. Visual itu juga, area itu juga berfungsi dalam menyimpan. Area primary visual cortex, auditory cortex, terus somatosensory cortex yang pernah kita bahas sebelumnya di faal itu akan berpengaruh juga dalam memori. Nah, kalau gudangnya sendiri, gudangnya itu adalah apa? Hipokampus ya, hipokampus. Apa namanya? Drive-nya apa? Drive lagi apa namanya? Kalau di komputer itu hard disk-nya. Nah, hard disk-nya itu adalah hipokampus. Tetapi untuk bisa menyimpan, misalnya di komputer ya, menyimpan, untuk bisa dia diputar lagi, untuk disimpan, maka kan perlu ada, kalau di komputer itu kalau misalnya ada dokumen yang berjenis doc, berjenis Microsoft Word, dokumen yang ekstensinya doc, maka kita perlu aplikasi yang namanya doc, Microsoft Word, maaf. Kalau ada file yang extensionnya itu JPG, ya, JPG gambar, maka kita perlu aplikasi foto misalnya. Kalau filenya itu extensionnya itu misalnya adalah apa ya namanya, ini apa, Microsoft PowerPoint gitu ya, maka kita perlu kita perlu Microsoft PowerPoint aplikasinya gitu ya, maksudnya gitu loh. Makanya area sensoris, auditory, somatosensori itu berfungsi dalam memori juga gitu. Tetapi untuk hard disknya, nah itu adalah hipokampus gitu maksudnya gitu ya. Area yang berperan lain, makanya banyak area yang berperan. Lobus frontalis, lobus temporalis, prefrontal cortex, hipokampus tadi, talamus, bahkan amigdala yang terkait dengan emosi. Kenapa? Karena ternyata suatu kejadian yang kita maknakan dengan emosi akan lebih mudah diingat. Betul kan? Apa yang kita lakukan terkait dengan emosi akan lebih mudah diingat. Kenapa? Karena dia akan lebih diperhatikan oleh consolidation function-nya. Gitu.
Yang berperan juga dalam storage itu adalah inferotemporal cortex, terus amigdala, prefrontal cortex, cerebellum, striatum, dan lain-lain. Nanti untuk lebih jelas juga tentang hipokampus Anda bisa lihat di kalat, ya, di balet gitu. Nah, kita ke gangguan memori. Kita ke gangguan memorinya dulu ya. Gangguan memori di sini maksudnya adalah amnesia. Jadi hilangnya daya ingat itu disebut dengan amnesia. Amnesia itu ada amnesia total ya, artinya dia nggak ingat sama sekali. Ada amnesianya itu amnesia parsial. Kalau total artinya nggak ingat aja, udah selesai dia nggak ingat. Tapi kalau dia itu amnesianya amnesia parsial, maka ada dua jenis, yaitu retrograde dan anterograde. Amnesia retrograde dan anterograde. Kalau kita lihat dalam ini membedakan anterograde dan retrograde ini seperti ini. Jadi biasanya terjadinya lesi itu di sini ada lesion yang tanda X itu. Kalau misalnya yang nggak diingat itu adalah ketika kejadian, kondisi kejadian sebelum kejadian, itu namanya dengan retrograde, amnesia retrograde. Tetapi kalau yang tidak bisa diingat itu adalah kejadian yang sekarang sampai sekarang, ketika misalnya terjadi kecelakaan. Nah, ketika kecelakaan sampai sekarang memorinya nggak bisa terbentuk. Nah, itu disebut dengan anterograde amnesia. Anterograde amnesia. Film Wolverine, ingat ya, Wolverine ya, X-Men. Wolverine itu contoh dari retrograde amnesia. Ya kan, retrograde amnesia ya, dia nggak ingat siapa dia. Dia nggak ingat tuh, siapa dia. Dia kan dia pengen tahu siapa sih dia itu, si Wolverine ini ya. Pernah nonton film lagi misalnya 50 First Date, 50 First Date, yang mainnya itu Adam Sandler sama Drew Barrymore. Pernah nonton nggak? Itu contoh dari anterograde amnesia. Pernah nonton nggak filmnya itu? Jadi ada perempuan dia yang mengalami amnesia anterograde ya, kemudian ada laki-lakinya itu deketin dia, kemudian mereka menikah. Jadi karena dia mengalami amnesia, ketika bangun tidur dia lupa tuh sama bahwa mereka udah pernah menikah gitu, karena ingatannya cuma sampai ketika kecelakaan itu. Jadi yang ingatan dia setelah itu nggak ada tuh gitu. Jadi si laki-lakinya setiap hari tugasnya adalah membuat perempuannya jatuh cinta. Nah, keren kan filmnya, film romantis kayak gitu. Nah, neuroanatomi dari amnesia ini ya, jadi secara neuroanatomi amnesia itu melibatkan hipokampus yang pasti. Kemudian area-area yang berbatasan dengan hipokampus, korteks entorhinal, parahipokampal, artinya dekat-dekat daerah hipokampus kan, parakampal namanya. Kemudian basal forebrain, terus di encephalon, masih di encephalon enggak? Ada encephalon, di encephalon ya. Kemudian ada ini lagi ya, informasi yang lain lagi loh. Perangkat sensor menangkap sesuai dengan resepsi sensor yang tepat dan oleh rute subkortek atau talamus mencapai kortek di mana informasi. Wah, ini ribet aja. Intinya sih sebenarnya maksudnya adalah kayak tadi, ketika kita menyimpan informasi terkait dengan ingatan tentang visual, maka bagian visual juga bekerja. Gitu. Talamus gimana? Talamus juga kerja. Kan talamus itu fungsinya terkait dengan kesadaran. Gitu ya. Kalau ingatannya itu kita memerlukan analisa, melakukan pemikiran misalnya, maka prefrontal cortex, lobus frontal itu juga terlibat. Seperti itu. Kalau ingatannya itu terkait dengan pendengaran,
maka lobus temporal kita juga terlibat di situ. Nah, sistem limbik terlibat dalam transfer dari episode dan fakta untuk penyimpanan waktu yang lama. Jadi limbik kan ingat ya, limbik itu kemarin kita bahas di emosi adalah yang terkait dengan emosi. Jadi ada ingatan-ingatan yang terkait dengan emosi akan lebih diingat dalam waktu yang lebih lama. Contohnya, misalnya trauma, yang suka dibilang istilah dengan trauma. Misalnya terjadi bencana alam, tsunami di Aceh. Udah lama sekali kejadiannya cuma sekali terjadinya, nggak berulang-ulang. Tetapi itu diingat oleh orang yang mengalami trauma. Korbannya itu bisa jadi sampai saat ini mereka masih mengalami trauma. Seperti itu. Lobus temporal medial termasuk hipokampus terlibat dalam memperkuat representasi memori eksplisit yang memungkinkan informasi untuk diingat, gitu ya. Nanti eksplisit memori, implisit memori kita bahas nanti ya. Ini adalah gambar dari area yang di otak ya. Ada hipokampus, silahkan nanti dilihat ya, amigdala dan lain-lain nanti. Tinggal dilihat aja. Di buku juga bisa, Anda bisa lihat. Ya, cari di Google juga bisa juga. Hipokampus, ingat bahwa otak kita itu ada dua hemisfernya, kiri dan kanan, maka hipokampusnya juga ada kiri dan kanan. Ini juga ya, silahkan bisa dilihat. Lobus temporal dan hipokampus penting untuk penyimpanan dan mengingat informasi baru. Nah, ini hasil dari penelitian ini ternyata bahwa lobus temporal dan hipokampus itu penting untuk penyimpanan dan mengingat informasi baru. Ini nanti kalian bisa lihat kasus dari HM. Ya, kalau di bukunya siapa ya? Buku Pinel. Nah, bukunya Pinel. Itu ada kasusnya HM tentang lobus temporal. Lobus frontal dan subkortek penting untuk pengkodean, encodingnya, dan retrieval melalui fungsi eksekutif dan supervisory. Executive function yang tadi udah kita bahas di working memory. Memori dipengaruhi oleh adanya lesi atau luka di berbagai area. Jadi tapi lesi, luka di area-area tertentu itu akan mempengaruhi memori seseorang. Rusak pada area verbal, maka memori area verbal juga terganggu. Analoginya gimana? Tadi udah kita bahas. Misalnya ya, komputer kita, Microsoft Word-nya rusak. Maka ketika kita kita mau membuka file-file kita yang terkait dengan dokumen, yang ekstensinya doc, kita nggak bisa buka. Walaupun ada di hard disk kita. Gitu ya. Ini sederhananya sih kayak gitu. Atau kita punya banyak sekali foto, tapi kita nggak punya aplikasi yang terkait dengan foto, rusak aja. Misalnya ya, foto editor kita rusak, misalnya aplikasi foto editor kita rusak, jadi pas dibuka nggak ke ini, nggak bisa dibuka kayak gitu. Nah, sistem model of memory, model set sederhana dan tidak tahu menjadi kompleksitas memori. Jadi apa yang tadi dijelaskan tentang model-model dari memori itu dibuat sederhana sehingga kadang juga belum tentu bisa menjelaskan proses memori yang sebenarnya sangat kompleks. Gangguan bisa terjadi pada satu komponen dari sistem sedangkan yang lain tidak. Jadi artinya katanya pada amnesia yang parah contohnya katanya dapat menyelesaikan tugas digit span. Digit span itu misalnya kayak gini nih. Anda mengulangi angka misalnya 321 misalnya. Nah, ada orang-orang yang dapat menyelesaikan digit span tetap dan bisa merecall informasi yang baru tetapi nggak bisa mempelajari hal yang baru. Artinya dia tidak bisa memasukkannya ke dalam long term memory gitu ya. Nah, gitu. Kerusakannya kalau gitu di
consolidation function-nya, hipokampusnya rusak. Consolidation function itu tadi udah kita bahas, adanya di hipokampus. Memori terdiri dari satu set sistem yang saling berhubungan. Jadi memori ini bukan satu, sudah aja misalnya hard disk saja udah. Kayak hard disk, kita punya hard disk eksternal, sudah hard disk eksternal, maka kita bisa memasukkan apa saja ke hard disk eksternal. Betul. Tetapi kita juga perlu perangkat-perangkat lain. Ya, kalau di komputer artinya aplikasi-aplikasinya. Anda punya filenya itu file SPSS misalnya, tapi di komputernya nggak ada aplikasi SPSS, nggak bisa dibuka. Kayak gitu. Nah, tadi kita udah bahas working memory. Nah, long term memory. Kita bahas tentang long term memory. Long term memory itu juga punya model, ya. Long term memory itu terdiri dari declarative memory dan non-declarative memory. Atau nama lainnya explicit memory dan implicit memory. Explicit memory atau declarative memory terdiri dari semantik dan episodic memory. Memori semantik dan memori episodik. Sedangkan implicit itu ada skill and habit dan priming. Nah, ini apa? Ini coba dibaca ya. Nanti jelaskan di diskusi. Ini udah ada, ini dijelasin nih. Saya lewatin ya, karena tadi kan jadi ini ya, untuk menjelaskan penjelasan Anda di diskusi, nanti saya tanya. Ini juga kita skip aja. Nah, ini tadi yang sempat saya bahas. Anda bisa baca di Kalat ataupun di Pinel, ini kasus yang terkenal sekali, yang cukup revolusioner dalam ahli-ahli dalam memahami memori. Kasusnya si HM. HM itu inisial. Entah siapa HM itu. Jadi HM ini secara singkat adalah penderita epilepsi. Kemudian dilakukanlah pembuangan lobus atau dengan dikenal dengan istilah lobektomi di lobus temporalnya. Setelah operasi itu, operasi lobektomi itu ya, pembuangan lobus ya, lobektomi, itu epilepsinya membaik, tapi dia tidak bisa mendapatkan memori baru. Jadi dia tidak bisa, artinya apa tadi? Retrograde atau anterograde. Dia mengalami amnesia anterograde. Gitu. Sehingga dari kasus ini kita tahu bahwa lobus temporal berpengaruh juga terhadap memori. Dia tidak bisa membentuk memori baru, walaupun dapat mengingat banyak kejadian selama kehidupannya. Gitu. Short term memory masih berfungsi, tapi dapat diubah menjadi long term memory. Jadi ketika dia bertemu dengan orang lain, diberikan informasi baru, maka dia bisa. Tetapi dia tidak bisa ke long term memory. Jadi sama seperti Anda yang nonton YouTube, Anda tidak bisa nge-save, cuma bisa buffering aja. Nah, cuma bisa nonton waktu itu saja, tapi nggak bisa di-save ke hard disk-nya. Itulah kurang lebih ya. Gangguan yang terkait dengan memori juga ada yang disebut dengan sindroma Korsakoff, atau dibalik juga boleh, Korsakoff syndrome. Kerusakan otak akibat defisiensi kekurangan tiamin atau vitamin B1 dalam waktu yang lama. Jadi kekurangan vitamin B1 dalam waktu yang lama itu bisa menyebabkan Korsakoff syndrome. Nah, defisiensi tersebut menyebabkan kerusakan neuron. Nah, vitamin B itu ternyata adalah vitaminnya otak. Makanya kalau Anda lihat ya di apotek tuh kalau neuro gitu ya, neurobion misalnya, ini disebutkan merek tertentu. Isinya adalah apa? Vitamin B gitu. Menyebabkan kerusakan neuron katanya. Kekurangan vitamin B ini, B1 dalam ini ya, kerusakan otak, terutama bagian mamillary body dari hipotalamus dan dorsomedial dari talamus, sehingga terjadi kerusakan di talamus. Sehingga karena kerusak hipotalamus dan talamusnya,
Katanya cirinya mirip dengan orang yang kerusakan pada prefrontal cortex. Nah, orangnya seperti apatis, bingung, amnesia, dan konfabulasi, katanya seperti itu. Terus juga penyakit lain yang terkait dengan memori ini ada Alzheimer. Pasti kan tahu ya Alzheimer disease ya. Kenapa Alzheimer disease ini terjadi kerusakan pada gen di kromosom 21-nya? Apa sih terjadi kromosomnya itu? Kenapa kromosomnya? Kromosomnya itu terjadi penumpukan protein yang abnormal. Jadi sederhananya artinya banyak karatnya. Kalau besi ada banyak karatnya yang disebut dengan amiloid. Jadi terbentuk plak-plak. Tau. Pronunciasinya saya kurang paham, nanti Anda bisa ini sendiri ya. Tulisannya sih tahu kalau di buku itu ya. Dia akan membentuk tengel-tengel. Jadi kusut. Jadi penderita Alzheimer itu terbentuk protein amiloid yang lebih panjang sehingga terjadi kekusutan. Sederhananya dia terjadi kekusutan, kemudian ada banyak plak di neuron-neuronnya sehingga dia tidak dapat mempelajari atau mengingat fakta-fakta yang termasuk dalam explicit memory. Tapi normal dalam belajar dan mengingat bagaimana melakukan sesuatu atau implicit memory. Alzheimer. Bingung barangkali dengan kalimat terakhir ini, saya kasih contoh aja ya. Nenek-nenek nih, misalnya nenek-nenek iklan kecap, misalnya iklan kecap. Cucunya datang, ingat dia terus nggak ingat sama cucunya, ya. Tapi ketika disuruh masak, dia ingat cara memasak, gitu ya. Yang dia tidak bisa dia ingat adalah hal-hal explicit memory. Tapi implicit memory, ya, kemampuan dia memasak, kemampuan dia melakukan sesuatu, itu bisa juga. Sama kayak Wolverine. Masih nggak Wolverine ya? Wolverine dia nggak ingat siapa dirinya. Tapi kalau dia ajak berantem, dia ingat semua teknik-teknik berantem. Atau filmnya Jackie Chan ya, yang apa ya, yang Who Am I kalau nggak salah judulnya. Dia nggak inget tuh, dia mulai amnesia, dia nggak inget. Tapi ketemu mobil, bisa dia nyetir mobil. Ketemu helikopter, dia bisa nyetir helikopter. Itu. Tapi pas ditanya siapa dia, siapa orang-orang yang dia kenal, dia nggak tahu. Gitu kan ya. Amnesia juga kayak gitu. Dia lupa anaknya siapa, ini cucunya, anaknya, suami atau istrinya. Tetapi melakukan sesuatu hal-hal yang lain, dia bisa. Kan misalnya yang bentuknya keterampilan gitu ya. Itu yang bisa saya jelaskan, selebihnya nanti kita bahas di diskusi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.